Padahal dulu ini tuh dihujat, diledek, dijauhin. Tapi sekarang udah nggak ada lagi yang ngehujat. Bahkan banyak yang bangga. Aneh banget. Hal ini namanya adalah nonton anime. Dulu sekitar tahun 2010 sampai 2017, orang yang nonton anime tuh dianggap freak, aneh, wibu. Kecuali sesama penyuka anime juga. Tapi sadar nggak sih kamu kalau di internet sekarang tuh tren ini udah nggak ada. Nonton anime nggak lagi dianggap hal yang malu-maluin. Bahkan udah mulai banyak yang bangga kalau diri mereka nonton anime. Dan ini tuh aneh banget nih. Menurutku ini jadi sebuah misteri. Kenapa dulu nonton anime itu berasa malu-maluin? Tapi sekarang kok bisa ya? Semua terlihat normal-normal aja. Kok bisa ya? Stigma orang aneh di masyarakat ini kini bisa jadi sesuatu yang sudah membaur di kehidupan kita masa kini. Nah, karena aku orang normal yang suka semua genre film, aku juga nonton anime. Jadi aku ingin menguak misteri. Kenapa dulu orang nonton anime itu adalah orang-orang aneh? Alasan pertama, kenapa dulu nonton anime dianggap malu-maluin, mungkin ya karena dulu orang-orang taunya anime itu tontonan bocil. Soalnya dulu anime memang tayang di TV sebagai tontonan anak. Ya, anime atau animasi dari Jepang. Sebenarnya bukan lagi hal baru. Sekarang udah pasti banyak orang tahu anime. Sayangnya dulu enggak. Mereka nggak tahu anime itu apa. Taunya ya nonton Naruto, nonton Doraemon. Belum kenal tuh sama sebutan anime. Jadi walaupun emang anime yang tayang di TV dulu tuh banyak, tapi banyak yang nggak tahu kalau kartun animasi yang mereka tonton tiap minggu pagi adalah anime. Jadi kalau animasi Jepang ya nyebut judulnya aja. Makanya kalau di sekolah ada yang ngomongin alur cerita Naruto atau heroin Kamehameha-nya Goku, itu hal yang biasa aja. Semangatnya cuma kelakuan bocil yang nyontoh tayangan kartun di TV. Gak ada yang sadar kalau yang mereka lakuin itu sebenarnya berhubungan sama anime. Ditambah tujuan TV Indonesia nayangan anime ya untuk tontonan para bocah. Jadinya tayangan kartun dengan art style seperti ini yang punya lagu opening dan ending disamakan dengan tontonan anak di TV minggu pagi. Makanya muncul tanggapan kalau dulu nonton anime itu ya tontonan anak. Hasilnya banyak yang ngerasa aneh kalau ada orang dewasa yang masih nonton anime. Akhirnya ya muncul stigma dan image kalau udah bukan bocil tapi nonton anime tuh malu-maluin. Apalagi mereka nyebutnya tuh bukan nonton Naruto, nonton One Piece, tapi nonton anime. Kenapa ya? Apa karena judul yang mereka tonton itu sus? Ya, tapi intinya karena anime dianggap nontonan anak-anak, stigma ini makin kuat ketika anime makin jarang tayang di TV. Ini bikin orang yang masih nonton anime harus cari cara lain. Dan disinilah masalah mulai muncul. Sejak TV Indonesia mulai menayangkan anime dengan sensor anehnya, ngekat adegan berantem, ngulang-ngulang tayangan episode, nggak nayangin anime baru lagi, dan menjadi rakus dengan ngasih iklan yang panjang banget, nonton anime nggak jadi hal yang seru lagi. Banyak orang meninggalkan anime di TV dan mencari hiburan lainnya. Sementara yang mau nonton anime harus sering nonton anime yang ditayangkan di TV. Atau ya nyari cara untuk nonton anime lainnya di luar TV. Yang mana dulu tuh nonton anime susah banget. Kalau nggak di TV, nunggu DVD resminya dari Jepang atau nonton ilegal di internet, dan itu susah semuanya. Soalnya kalau nonton anime di TV udah nggak seru. Kalau kamu mau tahu detailnya, nonton videoku yang ini aja nih. Udah aku jelasin kenapa anime di TV tuh menghilang. Sementara kalau nunggu DVD anime resmi dari Jepang atau ditayangkan di situs resmi itu lama banget dan susah. Karena dulu produser anime Jepang memprioritaskan untuk mempromosikan anime di Jepang aja. Sehingga untuk distribusi DVD dan tayangan luar negeri terhambat dan terbatas. Nggak kayak Hollywood yang mempromosikan film mereka sampai mancanegara, Jepang itu belum terlalu peduli dengan mempromosikan animenya ke luar negeri. Ditambah biaya lisensi izin tayangan anime itu mahal banget. Buat harga lisensi per episode bisa dari 1 miliar sampai 6 miliar. Tergantung animenya. Semakin terkenal animenya, semakin mahal harganya. Hasilnya buat nonton anime secara legal tuh jadi hal yang susah. Solusinya ya nonton ilegal di situs kayak OP Lovers, Same Hadaku, Anime Indo, Mionime, dan lain-lain. Yang mana mereka berani ngasih anime hasil fansub beberapa jam setelah anime tayang di Jepang. Walaupun ya kalau mau nonton atau download animenya tuh aneh banget. Kalau mau nonton, begitu buka halamannya, muncul iklan mbak-mbak yang kayaknya kekurangan baju. Pas ngeklik tombol play, malah munculin iklan. Iklannya ditutup, klik lagi, lah kebuka tab baru malah. Ketika di pause, muncul lagi iklan. Kalau mau download, nanti diarahin buat buka web lainnya. Sampai 4 tab. Dan tentu saja penuh iklan. Begitu akhirnya sampai ke link download sebenarnya. Waktu klik tombol download masih dikasih iklan lagi loh. Iklannya tuh kebanyakan. Dan itu nggak menjamin kalau anime yang di download itu nggak ada virusnya.
Apalagi begitu Indonesia semakin ketat sama hak cipta dan menutup situs-situs bajakan. Jadinya nggak cuma film bajakan, situs ilegal anime juga jadi incaran pemerintah. Hasilnya banyak banget tuh situs yang kena internet positif. Tapi anehnya, walaupun udah diblokir pun, para penonton anime masa itu masih aja nemu cara supaya bisa akses situs anime mereka. Pokoknya yang mau nonton anime harus ngelakuin semua hal-hal tadi itu. Dan itu aneh banget. Kok mereka niat banget ya buat melakukan hal ribet yang berbahaya kayak gitu buat nonton anime yang begini? Ya wajar aja, orang-orang dulu termasuk aku melihat mereka masuk ke dalam situs ilegal, nonton beginian, ya merasa aneh banget. Apalagi di 2015-an yang punya akses buat nonton dan download anime itu tuh dikit. Dan kalaupun punya akses internet, rasanya tuh kayak malu banget buat masuk-masuk ke situs ilegal yang iklannya kayak gini. Kayak rasanya aneh banget bagiku dulu tuh buat buka situs anime bajakan. Apalagi ribet banget kan ya buat nonton atau download animenya. Jadi ya makin males. Hasilnya terseleksilah 10 orang yang punya internet, yang nggak malu buat masuk situs ilegal, yang mau usaha demi nonton anime. Dan orang-orang hasil seleksi alam ini jelas jumlahnya dikit. Dan kalau mereka mau ngomongin anime, cuman dikit aja yang paham anime yang mereka tonton. Alhasil para penonton anime itu cuman temenan sama yang nonton anime juga. Kemudian mereka membentuk sebuah circle kecil para penonton anime gitu. Barulah ketika mereka mulai berkumpul, mulai bermunculan berapa yang kelakuannya unik-unik, yang kemudian disebut wibu. Aku ngerasa masuk tahun 2015 sampai 2016, kalau ada yang nonton anime itu langsung pada teriak, wibu. Ada yang bawa gantungan kunci anime, wibu. Ada yang ngomongnya, ano senpai, sumimasen, wibu. Padahal yang kayak gini tuh belum tentu semuanya wibu loh. Kecuali yang terakhir itu fix wibu ya. Karena wibu itu sebenarnya dari kata weabo. Ya bacanya sih tetap wibu, yang pertama kali dipopulerkan di situs 4chan. Itu adalah istilah slang yang digunakan untuk menyebut seorang yang terobsesi berlebihan dengan budaya Jepang. Terutama anime, manga, dan lain-lain. Tapi bukan berarti semua orang nonton anime itu wibu loh ya. Walaupun wibu itu pasti udah nonton anime dan kelakuannya aneh. Sayangnya kayaknya tahun segitu banyak belum paham definisi sebenarnya dari wibu. Nah, karena kesalahan asumsi inilah, semua orang yang nonton anime pun dipanggil wibu. Sayangnya, karena kelakuan wibu sebenarnya itu tuh ya cukup unik lah ya. Kayak ngebelain waifunya, yaitu karakter favorit yang kepingin mereka nikahin. Itu tuh pakai jaket anime walaupun suhunya panas banget, bersikap misterius seperti main karakter, dan kelakuan ajaib lainnya. Makanya, wibu punya konotasi dan citra yang unik juga. Dan karena yang bisa nonton anime itu dikit, ya jadinya dengan jumlah yang kecil itu, para penonton anime pun dianggap semuanya punya kelakuan kayak wibu juga. Akhirnya, setiap orang yang nonton anime dianggap wibu, dan dianggap punya kelakuan yang sama dengan wibu-wibu unik yang ada. Akhirnya pun orang-orang yang nonton anime nggak mau dianggap aneh, dan malu-malu nunjukin kalau mereka tuh nonton anime. Anehnya ya, kalau misalnya yang nonton anime kayak gini tampilannya, pakai jaket siang-siang, rambutnya panjang, temennya tuh dikit, itu udah pasti diteriakin wibu. Tapi kalau tampilannya gini, temennya banyak, anak gaul, keren, itu nggak diteriakin wibu. Kenapa ya? Apa karena yang belum punya temen itu udah keburu dicap wibu dulu? Ya, pokoknya aneh deh. Tapi semua itu berubah ketika internet, sosmed, dan media streaming berkembang. Kalau dulu tuh nonton anime, internetnya ya masih terbatas. Kudu masuk website ilegal, nunggu fansub, pakai VPN, dan berbagai macam effort lainnya. Sekarang nonton legal udah mudah. Tinggal kelayanan media streaming dan tara, udah tersedia banyak banget anime. Bahkan dengan Bilibili, Iki, Muse di YouTube, nonton anime udah tinggal modal HP sama wifi atau kuota aja deh buat nonton. Bisa rebahan nonton anime sambil nyantai. Gimana aja, kapan aja. Apalagi kalau nontonnya sambil rebahan di bantal gemas dan lucu ini. Mau nonton anime dalam posisi apapun dijamin nyaman dan nggak bikin pegel. Kalau misalnya bosen, bisa kok ganti spray yang lain yang juga nggak kalah lucunya. Dan nggak cuma buat nemenin nonton anime, bisa buat temen kamu ngobrol, makan, jalan-jalan. Pokoknya ini bantal sangat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kamu. Dijamin keseharian kamu tidak akan sepi lagi dengan bantal gemes-gemes ini. Langsung aja ya, beli di link di deskripsi aku. Dan aku yakin sekarang makin banyak yang punya bantal beginian. Karena yang nonton anime juga makin banyak sekarang. Apalagi semenjak dulu waktu COVID dan lockdown, banyak orang mencari hiburan di media streaming. Dan karena waktu itu anime lagi hype adalah Attack on Titan, yang temanya tuh dewasa banget dan nggak kayak image anime wibu yang dibayangkan semua orang, kayak yang tiba-tiba roknya kebuka, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba gini, tiba-tiba yang
Akhirnya karena AOT normal banget ya alurnya, ceritanya juga bagus, ditambah animasinya juga keren banget, banyak tuh yang nonton dan berakhir kepingin nonton anime yang lainnya. Setelah itu, anime pun mulai menjadi tontonan yang lebih mudah diakses. Orang-orang nggak perlu lagi tuh masuk situs ilegal pakai VPN lah, ketemu iklan-iklan aneh lah. Dan karena semakin banyak yang nonton anime dengan mudah, para komunitas penyuka anime pun akhirnya bisa berteman dengan lebih banyak orang. Dan akhirnya dunia pun tahu kalau mereka tidak seaneh bayangan orang-orang dan tidak juga seaneh tontonan mereka. Akhirnya nggak ada lagi yang menganggap kalau nonton anime itu malu-maluin. Tapi bukan berarti wibu dengan kelakuan ajaibnya berkurang ya. Yang ada malah makin banyak karena nonton anime makin mudah. Tapi ya udahlah, kita bahas wibu tuh di lain waktu aja. Intinya, zaman udah berubah sekarang. Anime dulu jadi tontonan eksklusif bagi mereka yang mampu dan mau effort buat ke situs bajakan. Akhirnya yang nonton pun sedikit dan terbatas. Nonton anime dianggap hal aneh karena nggak semua orang bisa nonton. Ditambah dengan anggapan kalau anime itu tontonan anak SD. Baru deh setelah anime bisa lebih mudah diakses, orang-orang mulai terbiasa buat nonton anime. Udah nggak ada lagi tanggapan kalau nonton anime itu malu-maluin. Jadi sebenarnya bisa dibilang secara nggak langsung, alasan kenapa dulu temanku ada yang dibilang aneh dan malu-maluin karena nonton anime itu karena TV Indonesia berhenti nayangin anime. Wah, parah banget nggak tuh? Lagian kenapa sih stasiun TV stop nayangin anime minggu pagi? Nah, jawabannya udah aku rangkum lengkap banget nih di videoku yang ini. Kamu wajib banget nonton juga ya, yang ini nih. Atau kalau kamu mau lihat anime in real life, nonton yang ini nih, buatan aku, Naruto vs Orochimaru in real life. Buruan nonton kalau kamu pernah nonton Naruto.